Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita kembali belajar matematika. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang persamaan kuadrat. Dalam persamaan kuadrat ini, materi yang akan kita bahas itu meliputi pengertian dari persamaan kuadrat, dan yang kedua bagaimana kita menyelesaikan persamaan kuadrat, di mana untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini kita bisa menggunakan dengan cara memfaktorkan atau cara melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan cara menggunakan rumus kuadratik. Baik, untuk lebih jelasnya silakan simak video pembelajaran berikut. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mengerti, ya. Baik, kita mulai. Apa sih itu yang pengertian dari persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan matematika yang pangkat terbesar pada variabelnya adalah pangkat 2. Ya. Jadi ada suatu persamaan di mana pangkat terbesar variabel pada persamaan itu adalah 2. Ya. Itu yang dinamakan dengan persamaan kuadrat. Nah, lalu bagaimana bentuk persamaan kuadrat ini? Bentuk umum persamaan kuadrat ini dengan variabel x itu dituliskan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c-nya ini adalah bilangan real dan a-nya tidak sama dengan 0. Jadi syarat sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ini adalah a-nya tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Ya. Baik. Ini adalah contoh sebuah persamaan kuadrat. Kita lihat contoh yang pertama, x kuadrat tambah 5x tambah 4 sama dengan 0. Ini merupakan sebuah persamaan kuadrat. Kenapa? Karena memenuhi bentuk umum ini. Ya. Nilai a-nya adalah 1, nilai b-nya adalah 5, nilai c-nya adalah 4. Oh iya, a, b, c ini adalah koefisien, ya. A, b, c ini koefisien. Jadi koefisien di sini x kuadrat itu adalah 1, koefisien x-nya adalah 5, dan ini 4. Begitu juga yang kedua, ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini nilai a-nya tidak sama dengan 0, yaitu 1. Kemudian b-nya negatif 5 dan c-nya 6. Ya. Sedangkan yang ketiga itu sama di sini, a-nya 2, b-nya negatif 5 dan c-nya 0. Ya. Nah, ini semua merupakan contoh dari persamaan kuadrat. Ya, pangkat tertingginya adalah 2. Pangkat pada variabelnya adalah 2 tertingginya. Ya. Lalu kalau kita lihat bentuk seperti ini adalah bentuk yang merupakan bukan persamaan kuadrat. 3x kurangi 5 sama dengan negatif 6. Ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi pada variabelnya adalah 1. Sedangkan persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya harus 2. Ya. Begitu juga yang kedua, ini bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya 3. Begitu juga yang ketiga, bukan persamaan kuadrat. Ya. Itulah membedakan mana yang merupakan persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Jadi kita kembalikan ke bentuk umumnya tadi. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya,
kita bicara tentang persamaan kuadrat, kita akan bicara tentang akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Apa sih itu penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat itu? Itu adalah penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x ya yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi nilai x ini nilai x ini yang memenuhi kepada persamaan. Jadi itu. Jadi kita akan cari nilai x yang memenuhi terhadap persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nanti nilai x-nya berapa gitu ya secara umumnya. Nah, bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Di sini akan kita bahas ada 3 cara. Yang cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus persamaan kuadrat atau dikenal dengan rumus kuadratik ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita hanya khusus akan membahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini hari ini pada pembelajaran ini kita akan belajar bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ya. Kita lihat apa itu memfaktorkan persamaan kuadrat. Memfaktorkan itu adalah membuat persamaan kuadrat menjadi perkalian 2 persamaan linear. Ya. Ini contohnya. Yang sebelah kiri, yang ruas kiri ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Tapi ini persamaan kuadrat ya. Kemudian diubah menjadi yang bentuk ruas kanan. Yang ini. Ini adalah bentuk faktor dari yang ruas kiri. Ya. Ini perkalian 2 persamaan linear. X tambah 2 kali X tambah 5. Asalnya X kuadrat tambah 5X tambah 10. Nah, proses dari kiri ke kanan ini yang dinamakan dengan memfaktorkan. Ya. Jadi ini yang dinamakan dengan memfaktorkan. Nah, selanjutnya akan kita terapkan bagaimana metode memfaktorkan ini dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Kita lihat yang pertama. Kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a-nya sama dengan 1 ya. Nah, kita punya bentuk ini ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita harus ubah ke dalam bentuk perkalian persamaan linear ini. X tambah P kali X tambah Q. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan perkalian ini, ya, lihat ini yang tetap ya, ini kita kalikan. X kuadrat, X kali Q tambah P kali X itu disederhanakan menjadi P tambah Q kali X tambah P kali Q. P kali Q. Nah, di sini terlihat bahwa koefisien A ini ya setara dengan ini, kemudian yang B setara dengan yang A tadi ini berarti koefisien ini sama dengan 1. Yang B ini setara dengan P tambah Q dan C setara dengan P kali Q. Ya. Jelas di sini A sama dengan 1, P tambah Q-nya sama dengan B, P kali Q ini sama dengan C. Sehingga untuk memfaktorkan A kuadrat tambah B tambah C sama dengan 0 harus dicari nilai P dan nilai Q sedemikian sehingga P kali Q sama dengan C dan P tambah Q sama dengan B. Ya.
Baik, untuk lebih jelas coba kita lihat contoh berikut ini. Tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Ya. Kita punya persamaan kuadrat ini X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama 0. Dari sini kita peroleh bahwa nilai A-nya ini adalah 1, ya. Kemudian nilai B-nya 6 dan C-nya 8. Dari sini. Ya, sesuai dengan bentuk umum tadi. AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti A-nya 1, B-nya 6, C-nya 8. Lalu bentuk X kuadrat tambah 6X tambah 8 itu kita akan ubah menjadi bentuk X tambah P kali X tambah Q. Nah, berarti di sini kita harus mencari nilai P dan nilai Q. Ya. Nah, tadi di uraian sebelumnya bahwa P kali Q itu harus sama dengan C. Ya. Sedangkan P tambah Q harus sama dengan B. Berarti di sini P tambah Q sama dengan 8. P kali Q harus 8. P tambah Q harus sama dengan 6. Nah, berapa P dan Q-nya? Nah, terkadang kalau bilangannya mudah kita akan dengan mudah memperoleh nilai P dan Q. Tapi kalau bilangannya sulit gitu ya, kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Ya. Ini tabel P memuat P, ini nilai Q, P kali Q, P dan P tambah Q. Ya. Pertama kita lihat dulu yang ini, P kali Q itu harus 8. Berarti ini kalau kita kalikan semuanya harus 8. Berarti kita cari perkalian 8. 1 kali 8, 2 kali 4, negatif 1 kali negatif 8, negatif 2 kali negatif 4. Lalu kita cari penjumlahannya itu P tambah Q harus 6. Kalau ini tambahkan 9, 2 tambah 4, 6, negatif 1 tambah negatif 8, negatif 9, negatif 2 kali negatif tambah negatif 4, negatif 6. Sehingga dari sini kita terlihat mana nilai P dan Q yang memenuhi. Nah, gitu ya. Jadi kita akan peroleh nilai P-nya berarti 2, nilai Q-nya adalah 4. Mengapa 2 dan 4? Karena tadi 2 tambah 4 sama dengan 8 dan 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi sudah memenuhi kriteria ini. Nah, kalau kita sudah ada peroleh ini, berarti kita gantikan. P-nya kita ganti dengan 2, Q-nya kita ganti dengan 4. Dari mana? Dari nilai ini. Nah, ini kita sudah mengfaktorkan. Sudah mengubah bentuk persamaan kuadrat ini menjadi bentuk perkalian 2 persamaan linear. Nah, lalu bagaimana kita mencari akar-akarnya? Kita lihat. Dari sini, perkalian ini supaya sama dengan 0 ini, kemungkinan bisa X tambah 2-nya sama dengan 0, atau X tambah 4-nya sama dengan 0, atau kedua-duanya. Ya, sehingga kita tulis begini, X tambah 2 sama dengan 0, atau X tambah 4 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai X-nya berapa? Yaitu negatif 2. Kenapa? Negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. Yang satu lagi, berarti X-nya sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena negatif 4 tambah 4 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh akar dari X kuadrat tambah 6X tambah 8 itu sama dengan X adalah X negatif 2 atau X-nya itu negatif 4. Nah, inilah nilai X yang memenuhi kepada persamaan ini. Artinya kalau nilai X ini kita substitusikan ke sini, maka ruas kanan itu akan menjadi 0. Misalkan negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 itu 4. Ya. Kemudian 6 kali negatif 2 negatif 12. 4 tambah negatif 12 itu negatif 8. Tambah 8 sama dengan 0. Jadi X negatif 2 itu adalah ini sudah memenuhi.
Begitu juga dengan negatif 4. Maka negatif 2 dan negatif 4 itu adalah akar-akar dari X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Ya, itu contoh yang pertama. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita lanjutkan yang kedua. Kita memiliki bentuk persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 3X kurangi 10 sama dengan 0. Ya. Berarti dari sini kita peroleh nilai A-nya adalah 1. Ya. Nilai B-nya negatif 3. Ini kita tuliskan. Dan nilai C-nya negatif 10. Ya. Sama seperti tadi, kita akan mengubah ini menjadi bentuk pemfaktoran ya. Kita tulis X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Yang harus kita lakukan adalah mencari nilai P dan nilai Q ini. Kita lihat. Nah. Berarti P kali Q itu harus 10 ya. Harus negatif 10, sedangkan P tambah Q-nya harus negatif 3. Coba kalau kita gunakan tabel seperti tadi, kita lihat dari P kali Q yang perkalian yang hasilnya negatif 10, yaitu ini. Negatif 1 kali 10, negatif 2 kali 5, negatif 5 kali 2, negatif 10 tambah 1. Lalu kalau kita tambahkan P tambah Q, ini hasilnya 9. Ini 3, yang ketiga negatif 3, yang terakhir negatif 9. Mana yang memenuhi? Nah, ini. Ya. Kenapa? Karena memenuhi ini. P kali Q hasil negatif 10 dan P tambah Q negatif 3. Berarti kita peroleh nilai P-nya negatif 5, nilai Q-nya 2. Sehingga yang ini bisa kita tuliskan X negatif 5 kali X tambah 2. Sama seperti tadi di awal, ini kita selesaikan, kita cari akar-akarnya ya. Berarti X kurang 5 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Maka akan kita peroleh X-nya adalah 5 atau X-nya negatif 2. Sehingga akar-akar dari persamaan X kuadrat kurangi 3X kurangi 10 sama dengan 0 itu adalah X-nya sama dengan 5 atau X-nya negatif 2. Ya. Nah, itu dua buah contoh bagaimana kita mencari akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ya. Kita kembali 1-2 lagi. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? X kuadrat kurangi 16 sama dengan 0. Dengan cara yang sama tadi, kita peroleh di sini. A-nya 1, B-nya 0 ya. Karena di sini tidak ada koefisien X. Tidak ada variabel X. Berarti B-nya 0. Dan C-nya negatif 16. Berarti kita cari P kali Q-nya harus negatif 16 dan P tambah Q-nya harus 0. Ya. Kalau kita bantuan tabel akan kita peroleh begini. Ini perkaliannya negatif 16, kita dahulukan. Kemudian kita cari perkalian. Perkalian yang hasilnya negatif 16. Ini perkaliannya. Ya, negatif 1 kali 16, negatif 2 kali 8, dan seterusnya. Lalu kita cari penjumlahannya. P tambah Q itu harus sama dengan 0. Mana yang 0? Negatif 4 tambah 4 itu 0. Berarti kita ambil yang negatif 4 dan 4. Artinya P-nya adalah negatif 4 dan Q-nya 4. Ya, sehingga kita peroleh, kita tuliskan perkaliannya, faktornya seperti ini. Lalu kita selesaikan seperti tadi. X kurangi 4 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Maka diperoleh X-nya 4 atau X-nya negatif 4. Sehingga
akar-akar persamaan X kuadrat kurangi 16 sama dengan 0 adalah 4 atau negatif 4. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Berikutnya, kita punya bentuk akar seperti ini. Apa yang membedakannya ini? Yang membedakan di sini dengan 3 contoh sebelumnya adalah nilai A-nya. Di sini nilai A-nya bukan 1. Nah, bagaimana kita cara memfaktorkan kalau A-nya itu tidak sama dengan 1? Walau pada prinsipnya adalah sama. Kita tuliskan di sini. Berarti A-nya kita peroleh 2. B-nya kita peroleh 7 dan C-nya kita peroleh 6. Ya. Nah, bentuk ini kalau kita ubah itu akan seperti ini. Ya. 1/2. Kenapa 1/2? Karena di depannya ini adalah 2. Kali 2X tambah P kali 2X tambah Q sama dengan 0. Jadi bentuknya dibuat seperti ini. Karena depannya 2, berarti ini jadi 1/2. Kemudian persamaan ini bukan X lagi tapi menjadi 2X. Dan ini juga jadi 2X. Ya. Kalau yang tadi sebelumnya di sini X dan X. Nah, di sini perbedaannya ketika kita mencari P kali Q itu adalah hasil perkalian antara A dan C. Ya. A dan C 2 kali 6. Berarti P kali Q-nya itu harus 12. Ada perkalian ini. Sedangkan kalau kita tambahkan ya tetap hasilnya harus 7. Dengan bantuan tabel bisa kita melihat perkalian dua bilangan yang hasilnya 12 itu adalah ini. Ya. Nah ini. Semua ini perkalian 12 P-nya 1. Kalau P-nya 1 berarti Q-nya 12. Atau P-nya 2 maka Q-nya 6. Itu hasilnya 12. Nah, kalau kita jumlahkan harus berapa? Jumlahkan harus 7. Berarti yang ini 1 tambah 12 itu 13. Yang memenuhi mana? Ini 3 tambah 4. Ya. Berarti 3 tambah 4 7. 3 kali 4 12. Sehingga kita peroleh P-nya 3, Q-nya 4. Maka bentuk ini kita akan peroleh setengah kali 2X tambah 3 kali 2X tambah 4 sama dengan 0. Ya. Nah, bentuk ini kalau kita ubah lagi, 3 ini nggak bisa dibagi oleh 2. Makanya yang 1/2 ini kita kalikan ke sini. 2X tambah 4. Berarti 1/2 kali 2X hasilnya adalah X. 1/2 kali 4 hasilnya 2. Sedangkan suku yang pertama ini tetap. Sehingga diperoleh 2X tambah 3 kali X tambah 2 sama dengan 0. Sudah kita memfaktorkan ini. Kita tinggal mencari akar-akarnya. Ya. Nah, akar dari sini berarti 2X tambah 3 sama dengan 0. Atau X tambah 2 sama dengan 0. Akan diperoleh X-nya negatif 3/2. Atau X-nya negatif 2. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0 itu adalah negatif 3/2 atau negatif 2. Ya. Nah, itulah pengertian, kemudian bentuk umum, dan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Baik, pertemuan pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai sini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya tentang persamaan kuadrat bagian kedua. Ya.